bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit. Tazkiyatun nufus. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut tazkiyatun nufus. Penyakit hati itu dalam bahasa Arab marad atau amrod. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka fi qulubihim maradun, ada penyakit. Tahu nggak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Baper? Apa penyakit hati yang paling berbahaya yang dampaknya itu bisa kemana-mana? Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu. Bisa menjalar, dia bisa sampai ke seluruh tubuh kemana-mana gitu penyakitnya. Udah diamputasi kadang-kadang belum menghilangkan sel kankernya. Udah di kemo berkali-kali ternyata belum mati juga tuh sel kanker. Dia makan, dimakan oleh sel kanker. Dia minum, di transfusi darah misalnya, darahnya dihabisin sama sel kanker. Sebahaya itu penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Cinta terhadap dunia. Dengki. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit yang paling bahaya. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa, semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, satu aja. Allah nggak mengatakan fi qulubihim amrad, di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Tapi Allah mengatakan fi qulubihim maradun, cuma satu penyakit. Dalam sebuah konsep tafsir, dalam sebuah pandangan tafsir, marad, penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Padahal hatinya banyak, tapi penyakitnya sama, yaitu asyak, raib. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita, dzalikal kitab la raib, tidak ada keraguan. Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Kalau kalian masih ragu, jadi di awal Allah sebutkan bab ragu, di halaman berikutnya ada masalah ragu, di tengah-tengah Allah katakan fi qulubihim marad. Itulah penyakitnya. Sehingga ketika orang ragu kepada Allah, dia akan banyak modusnya. Ya, orang kalau ragu sama Allah banyak modus. Bahasa modus dalam surat Al-Baqarah apa? Modus itu dalam surat Al-Baqarah khida. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Penyakitnya karena ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, makanya dia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir muncul karena dia nggak yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, begitu ada masalah, dia tinggal katakan hasbi Allah, cukup buat saya Allah. Kalau dia yakin kepada Allah, lalu ada masalah, dia hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka selesai semua masalah di dalam dirinya. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi dalam hatinya masalah itu udah selesai. Dan itu awal dari kebaikan. Jadi masalahnya adalah kita yakin gak nih sama Allah. Masalahnya adalah gimana cara kita keep the faith, belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya dulu tuh ada orang Yahudi, ulamanya orang Yahudi, namanya Rabi kalau bahasa Yahudi. Dia lagi jalan gitu, lagi touring. Lapar nih, di tengah jalan
ngeliat ada orang lagi bakar babi guling. Jadi lagi bakar babi gitu, barbecue. Terus dia ngecium harumnya, aroma babi yang dibakar. Jadi pengen, jadi lapar. Dia datang kepada orang yang lagi barbecue gitu. Dia bilang, "A'tini hadas samak." Beri saya ikan ini. Dan nyebutnya ikan. Orang-orang ngelihat pakaian orang ini, kayaknya ini pakaian orang Yahudi yang khas banget. Akhirnya mereka bilang, "Kamu kan agamanya Yahudi. Orang Yahudi kan gak boleh makan babi," kata orang-orang yang lagi barbecue. Kata dia, "Siapa yang minta babi? Saya kan minta ikan." Tapi dia nunjuknya ke arah babi guling itu. Cuman dia menggunakan istilah ikan. "Saya kan gak minta babi, saya minta ikan. A'tini hadas samak." Beri saya sepotong dari ikan ini. Tapi nunjuknya ke arah itu. Akhirnya karena mereka malas berdebat, mereka kasih kepada dia makanan tersebut. Dia makan makanan yang haram. Kemudian dia minum bersama mereka dengan minuman yang Allah haramkan. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Karena dalam keadaan setengah sadar, lagi teler, lagi fly, akhirnya dia kehilangan ontanya di tengah jalan. Dia jalan kemana, ontanya kemana. Namanya juga orang lagi teler. Di tengah padang pasir, dia kehilangan ontanya, kehilangan semua bekal-bekalnya. Baru ketika dia bangun dari tidur, dia panik karena tidak menemukan onta di sebelahnya. Dia pun keliling nyari-nyari ontanya, mondar-mandir kayak Siti Hajar antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, cari ontanya. Pas dia nggak menemukan onta itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantu saya, bantu saya, bantu saya." Nabi kemudian mengkomentari hadis ini, kata Nabi, "Ma'kaluhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Makanannya haram, minumannya haram, kendaraan atau yang dia pakai itu semuanya haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang ini? Artinya apa, teman-teman? Dia punya masalah, dia ragu kepada Allah ketika dia lagi dalam keadaan lapar. Dia lapar, ragu kepada Allah, sehingga dia putus asa, dia makan apa yang tidak boleh dia makan. Ini yang menjadi masalah kita dalam hidup. Dulu ketika Doli ditutup di Gang Doli di Surabaya, salah satu kalimat yang keluar dari teman-teman yang ada di sana apa? "Kalau kami nggak boleh kayak gini, terus kami makan apa?" Gitu kan? "Kalau kami nggak boleh kerja kayak gini, terus kami ngasih makan apa buat keluarga kami?" Itu penyakitnya. Jadi bukan pekerjaannya, tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin, nih ya, nggak mungkin nol, nggak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlantar dan terlunta-lunta, itu nggak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah karena Allah, Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah. Gak mungkin ada orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlunta-lunta, jadi susah hidupnya. Gak mungkin, gak ada ceritanya dalam sejarah. Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, "Duh, kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu." Banyak orang yang ngomong kayak gini. "Mending saya balik lagi aja kayak dulu. Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang." Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, "Tahu kayak gini kita mending balik lagi aja ke Mesir kayak di zaman Firaun." Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang ragu kepada Allah kecuali akan bertambah keluhan dalam hidupnya. Nih pasti nih. Tidaklah seseorang makin ragu kepada Allah kecuali bertambah banyak keluhan-keluhannya dalam hidup. Semakin dia yakin kepada Allah, semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya. Semakin yakin dia kepada Allah, semakin sedikit dia mengeluh dalam
hidupnya. Makanya teman-teman, masalah paling besar dalam hidup kita itu, terutama masalah hati, adalah ketika kita ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nanti teman-teman kalau misalnya lagi santai di rumah, cari-cari ayat tentang kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Misalnya yang bikin teman-teman sering galau itu apa? Sebutlah masalah jodoh. Yang sering bukan teman-teman sih, saya dulu juga kayak gitu. Namanya orang masih sendiri kan galau ya, saya bisa nikah nggak ya? Kayaknya nggak ada yang mau deh sama saya. Alhamdulillah Allah karuniakan seseorang yang mau sama saya. Kalau kita lagi galau tentang satu masalah, jalan keluar yang pertama yang harus teman-teman cari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanya kepada Allah, coba baca ayat-ayat Allah, gimana cara mengobati galau atau masalah di dalam hati kita. Misalnya masalah jodoh. Allah bisa kita baca di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32. Ini salah satu ayat yang bisa membooster teman-teman jomblo fisabilillah. Ini ayat jomblo banget nih. Ayat surat An-Nur surat 24 ayat 32. Apa kata Allah di dalam ayat 32? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, baik yang merdeka ataupun orang-orang yang budak. Kalau mereka fukoro, apa arti fukoro? Fakir, gak punya apa-apa. Yughnihimullahu min fadli. Allah yang akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini ayat booster banget. Datang ke rumah calon mertua, capture nih ayat nih. Capture dulu ya, capture. Udah selesai capture, ditaruh paling depan. Jadi pas kita buka HP langsung ayat ini yang keluar gitu. Begitu ditanya kerjaannya apa, tunjukin nih ayat. Kan pertanyaan kedua pasti kerjaannya. Pertanyaan pertama siapa namanya, kedua kerja di mana. Siapa namanya, misalnya sebut nama kita, sebutlah Budi gitu. Oh iya, kerja di mana, masih kuliah atau udah kerja? Udah selesai kuliah Pak. Kerjanya? Pak ini. Apa ini? Kalau mereka fakir, Allah yang akan mengayakan mereka. Hah? Ngeri juga udah pakai ayat ya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui Pak. Itu juga saya dengarnya dari Ustadz gitu ya. Oh benar juga nih ayatnya. Terus gimana anak saya dikasih makan apa? Allah yang kasih makan bukan saya. Anak bapak dan saya, bapak semua kita nih pemakan rezeki bukan pemberi rezeki. Gak ada satupun kan di antara kita pemberi rezeki. Semua kita ini pemakan rezeki, pemberi rezekinya Allah. Dan ini ayat modal saya banget untuk nembak si dia. Kan saya dulu nikahnya nikah ngutang, maharnya aja ngutang ke sebelah. Tapi bilang ngutangnya jangan pas awal, nanti aja kalau udah deal baru ngutang. Udah setuju nih, kita nikah ujung-ujungnya, boleh utang dulu. Ternyata Allah mudahkan setelah itu. Justru setelah saya nikah tuh kan dulu saya kerja gak jelas ya. Memang gak punya kerja sih, bukan gak jelas. Nikah tuh gak punya kerja, gak punya simpanan apapun, gak punya bekal. Pokoknya modalnya modal surat An-Nur ayat 32. Itu modalnya, catat tuh. Kalau perlu jadikan status. Justru setelah menikah saya ngebuktiin sendiri gimana Allah maha menunaikan janjinya. Allah gak pernah ingkar janji. Kalau kita fukoro, saya emang dulu fukoro. Gimana fukoro? Gak tahu mau makan apa hari ini juga. Namanya mahasiswa di luar negeri. Tapi kemudian setelah selesai nikah Allah mudahkan dengan tiba-tiba saya dapat kesempatan menjadi petugas haji resmi. Bukan outsourcing gitu, resmi. Petugas haji resmi dari Depak
selama 1 bulan musim haji dan itu lumayan penghasilannya. Pulang dari situ dapat tawaran untuk ikut audisi mengisi tilawah Al-Quran di salah satu televisi di Mesir. Yang ikut audisi itu banyak. Orang-orang Arab kan ngajinya bagus-bagus ya. Kelasnya udah kelas Al-Afasi, Al-Ghamidi, Toha Junaid, yang keren-keren lah bacaannya, suaranya, hafalannya udah pasti keren. Saya ikut audisi tuh. Ternyata dari sekian ratus orang yang ikut audisi, yang dipilih cuma 5 orang min ajmalis saut atau as-saut adz-dzahabi, suara emas. Dan saya alhamdulillah terpilih, entah gimana caranya, mungkin juri waktu itu juga lagi nggak dengerin saya, tiba-tiba dicontreng aja. Terpilih di antara 5 orang dari berapa ratus orang yang ikut audisi. Terpilih, lalu dari 5 orang itu diseleksi lagi untuk ngambil 20 episode sekaligus. Yang lain cuma satu-satu episode. 20 episode siapa? Ternyata saya juga dapat dari 5 orang itu dipilih satu-satunya yang ngambil 20 episode di televisi. Alhamdulillah, akhirnya ngerekaman, recording di TV, udah selesai gitu, nggak kerja selama 6 bulan. Mulailah kita keliling-keliling gak jelas gitu di Mesir mondar-mandir kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau maha besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat
terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing, ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita? Ada orang yang pernah gak nyesel bantu orang lain gara-gara ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita? Duh, saya nyesel dulu bantu dia. Duh, saya tahu gitu gak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh, nyesel juga saya kemarin udah nolongin dia segala macam. Nyesel juga saya kemarin ngasih tahu ke dia. Ternyata ujung-ujungnya dia malah menyakiti saya, mengkhianati saya, nikung saya dari belakang. Nyesel saya curhat sama dia, akhirnya jadiannya sama dia. Pernah kan gitu? Kita curhat sama teman kita, malah dia yang jadian. Kenapa dia jadian? Karena dia tahu banyak tentang si cewek itu lewat kita. Dan cewek ini gak ngerti, kok kamu pengertian banget, tahu banget tentang apa yang saya suka dan gak suka. Padahal itu hasil dari observasi kita kan ya. Kita udah observasi sekian lama, udah gitu kita curhat, dia tinggal ngambil hasil skripsi kita tentang si cewek ini nih. Dia pelajari, oh curhatnya berarti dia gak suka ini. Warna kesukaan dia ini, akhirnya ngasih kado ulang tahun warna yang dia suka. Jadian sama teman yang kita curhatin. Gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Enggak. Kalau kita bertransaksi dengan makhluk, mungkin sia-sia. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, gak ada yang sia-sia, sehingga tetap tenang. Lagi-lagi baliknya ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, ditikung, dianggap bukan siapa-siapa, gak ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan hasbi Allah. Bagi saya cukup balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari manusia. Ini teman-teman untuk sesi pertama tentang amradul qulub fi qulubihim marad. Salah satu penyebab kita sering gak nyaman dalam hati kita itu, dan kalau hati udah gak nyaman, pasti yang lain ikut gak nyaman. Coba, susah banget kan membedakan ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan hati kita tuh susah. Tetap aja gak akan setulus kalau kita tersenyum dari hati. Senyum terpaksa itu beda banget. Kayak kita datang di acara nikahan mantan. Diundang, kan kewajiban seorang muslim adalah memenuhi undangan. Terpaksa datang kan, pakai cadar, pakai masker kalau cowoknya. Datang nih, kamu nggak mungkin kan kita pakai masker di tempat pelaminan. Pas kita naik ke atas pelaminan, kita memaksakan diri untuk tersenyum. Walaupun ini teriris-iris luar biasa gitu. Udah teriris-iris kayak dikasih jeruk lah gitu. Wah sakitnya. Udah gitu dia
gandengan gitu, pas kita mau salaman gemetar. Kenapa nih tiba-tiba panggung ini jadi kayak gempa gitu? Ternyata kita gemetar. Ini gara-gara apa? Kita pengen tersenyum, tapi hati kita menjerit. Terlalu nyastra. Kita pengen tersenyum, tapi hati kita terluka, kan gak mudah itu buat kita. Makanya hati itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Benarlah sabda Rasulullah, kalau dia baik, semuanya ikut baik. Kalau dia buruk, semua ikut menjadi buruk, terpengaruh banget. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, mulai dari memperbaiki hati kita. Dan awal dari memperbaiki hati itu adalah perbaiki yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.